Namanya di bukit ini, di atasnya tuh kayak ada kota yang aku bilang tadi. Nah, kayak gini. Kayak ketutupan awan gitu. Halo buat teman semuanya, selamat datang di channel aku lagi, di channel Agung Ristama. Dimana kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang horor di hari Jumat. Tentunya di horornya hari Jumat. Dan kali ini buat teman semuanya, aku akan membahas lagi tentang kota gaib Saranjana. Dimana di video aku yang sebelumnya, banyak sekali mereka yang meminta bahwa ayo kak dibuat lagi karena suaranya terlalu kecil, durasinya terlalu panjang, dan masih banyak lagi komentar-komentar yang lainnya. Dan kali ini aku akan buat kota gaib Saranjana lagi dengan yang lebih singkat dan lebih padat. Dan tentunya suara aku tentunya lebih jelas kan. Oke, kita langsung mulai untuk yang pertama. Kalian pasti semuanya sudah tahu tentang kota gaib Saranjana, di mana itu sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kalian masing-masing. Di mana kalau kalian semuanya searching di internet, pasti banyak sekali bermunculan tentang kota gaib Saranjana. Dan banyak sekali juga kreator atau youtuber yang mungkin membuat konten tentang kota gaib Saranjana. Namun kali ini buat teman semuanya memang aku nggak langsung ke sana, ke tempatnya langsung dalam artian nyata seperti ini. Tubuhku ini langsung ke sana, tidak teman-teman semuanya. Jadi ini adalah sebuah pengalaman mistisku yang aku alami pada waktu dengan tidak sengaja aku berkunjung ke kota gaib Saranjana. Sebelumnya memang banyak sekali teman-teman aku yang merekomendasikan untuk aku mengastral projection menuju ke kota gaib Saranjana, atau kita bisa menyebutnya dengan nama lain adalah Meraga Sukma, ke kota gaib Saranjana. Namun aku tuh sering nolak gitu ya beberapa kali, hingga pada akhirnya karena tiba-tiba setelah teman-teman aku tuh merekomendasikan itu, banyak sekali tiba-tiba kilasan-kilasan muncul di kepala aku, yang tentunya itu adalah kilasan yang kayak acak banget gitu ya teman-teman semuanya, dimana kilasan-kilasan itu tuh kayak gedung, emas, segala macamnya, tapi kayak burem gitu. Aku nggak jelas tentunya, kayak aku belum bisa mengartikan apa sih yang sebenarnya aku lihat di kilasan aku tersebut. Itu tidak berlangsung cepet banget teman semuanya, itu berlangsung lama sekali karena aku hampir 3 hari mencoba untuk mengartikan apa sih sebenarnya dari gambar itu. Namun hingga akhirnya di hari Jumat aku menghadiri sebuah persembahyangan, bisa dibilang kalau di muslim ya, sholawatan gitu bagi orang yang udah meninggal. Nah ini baru hari ke-6-nya aku ikut untuk ke persembahyangan untuk orang yang udah meninggal, namanya kalau di Hindu itu Pitra Puja teman-teman semuanya. Nah pada waktu aku mencoba untuk sembahyang itu, tiba-tiba dalam posisi yang sembahyang juga aku tuh kayak berada di tempat yang bener-bener berbeda, dalam artian tubuh aku di sini namun roh aku nggak di sini gitu kan. Jadi pada waktu aku buka mata, aku tiba-tiba berada di tempat yang sangat-sangat terang banget. Aku nggak bisa tahu tempat itu di mana, dan aku mencoba untuk kayak bener-bener sadar, ini aku ada di mana sih gitu kan. Pada waktu aku membalikkan badan, aku ternyata melihat sebuah gerbang yang tentunya gerbangnya itu sudah aku gambar. Gerbangnya seperti ini teman semuanya. Nah di sini kenapa aku tulis Saranjana? Karena pada waktu aku melihat gerbang tersebut, aku tuh kaget gitu ya, soalnya aku berada di tengah-tengah sini, dan pada waktu aku membalikkan badanku aku melihat gerbang yang begitu bau banget, dimana gerbang ini berwarna emas, ada merah, hitam kalau nggak salah. Jadi pada waktu aku sembahyang, tiba-tiba aku tuh berada di sini loh guys. Jadi kayak ya aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan, maksudnya loh, saya tunggu, ini aku berada di mana sih, dan aku ini ngastral kemana kok tiba-tiba aku nyasar ke sini gitu kan. Sedangkan aku nggak minta sama sekali untuk aku ditunjukkan kota tersebut. Namun tiba-tiba pada waktu aku sembahyang, di tengah-tengah sembahyang, aku tuh bener-bener ada di tempat ini. Kaget bener aku, dan aku tuh berada di tengah-tengah sini guys. Dan ini tuh kayak, ini tuh bercahaya banget dan nggak bisa dilihat gitu ya dalamnya. Yang bisa kulihat hanyalah gerbang ini, dimana gerbangnya seperti ini, lihat ada tulisan Saranjana. Terus ini tuh di atasnya ini ada kayak patung elang berwarna emas gitu ya. Habis itu nggak lama kemudian setelah aku berada di tengah sini, ada orang yang menepuk punggung aku guys. Jadi ada orang yang menepuk pundak aku, dan orangnya aku gambarkan seperti ini.
Aku yang bisa gambar, namun mungkin ini nggak terlalu mirip ya, karena nggak terlalu inget banget dengan wajahnya. Jadi seperti ini. Dia sama seperti kita manusia, tapi bedanya adalah dia kayak lebih putih, lebih bersih, lebih gagah, dan lebih kayak nggak tahu, auranya tuh kayak beda-beda banget gitu ya. Mesti kayak bener-bener beda banget. Dan yang memang satu yang aku kayak udah nggak kaget gitu ya, di bawah hidungnya ini nggak ada kayak cekungan gitu. Jadi aku nggak gambarin guys, jadi di bawahnya ini nggak ada cekungannya. Maka dari itu, waduh, aku ini berada bener-bener di kota gaib ini. Soalnya sebelumnya aku pernah juga ngastral ke Kuntira yang ada di Sulawesi Tengah, dan itu ceritanya juga panjang banget, tapi aku tulis, bukan aku bikin konten. Nah, setelah aku bertemu dengan orang ini, dia tuh bilang sama aku kayak gini, Andika Hakun Bahakun. Yang jelas aku nggak tahu artinya apa. Yang teman-teman aku bilang sih dari kemarin itu katanya kayak bahasa Banjarmasin ya kalau nggak salah. Setelah dia ngomong kayak gitu, boom, hilang semuanya. Aku nggak tahu hilang kenapa, dan aku kembali ke tubuhku lagi, dan aku selesai sembahyang dong. Dan yang kedua buat teman semuanya, pada waktu aku udah pulang dari sembahyangan itu, aku tuh di rumah tuh penasaran banget gitu ya. Maksudnya karena aku speechless banget melihat gerbang yang wow, bener-bener wow itu. Aku netesin air mata pada waktu aku sembahyang itu. Dan aku mau dong kayak ngelanjutin di rumah itu, kayak mencoba untuk aku coba untuk kayak nelusuri lebih jauh lagi. Pada waktu aku mau nyoba untuk ngastral lagi tuh nggak bisa. Dan hingga akhirnya pada waktu aku mencoba tidur, di situ tiba-tiba baru aja aku menutupkan mata sebentar saja, langsung kayak aku berada di depan gerbang itu lagi. Kayak cepet banget gitu ya. Kalau sama kita ngastral projection kan kita benar-benar sadar kalau kita mau ngastral. Kalau di saat kita mau tidur dan itu mimpi, itu lebih kayak ke lucid dream, dimana kita tuh kayak mimpi yang bener-bener tuh kayak nyata banget. Nah, setelah aku kembali lagi ke gerbang itu, dan ya aku langsung noleh dong di sebelahku, dan di sebelah kanan aku ada cowok tadi, dan dia mengajakku untuk masuk ke dalam gerbang itu, melewati gerbang itu. Yang jelas aku nggak tahu guys bahasanya dia itu seperti apa. Aku ingat cuma satu kalimat tadi yang dia katakan kepadaku, yaitu Andika Hakun Bahakun, cuma itu doang. Yang lainnya dia ngomong, aku cuma ngerti bahasa isyaratnya doang, kayak nunjukin aku ke sini dan segala macamnya. Pada waktu dia meminta aku untuk masuk ke dalam bersama dengan dia, intinya aku yayain aja. Dan ternyata di dalamnya tuh seperti ini guys. Jadi kayak dari depannya gerbang kita cuma lihat gerbang, pada waktu masuk ke dalam kita tuh bisa lihat kayak bangunan-bangunan tuh kayak super wow banget. Perumahan itu tinggi-tingginya ya Tuhan, itu kayak rumah istana semuanya. Dan ini tuh kayak intinya kayak gini deh, aku berdiri di tengah sini dan bisa dibilang tuh kayak tempat itu kayak ada dumnya gitu loh, kayak ada pelapisan, kayak ada lapisannya, dimana kalau semua orang luar yang lihat itu nggak bakalan kelihatan gitu. Jadi kayak orang yang benar-benar bisa masuk ke situ baru bisa lihat dalamnya seperti apa. Dan aku gambarnya seperti ini guys. Sorry mungkin kalau nggak terlalu jelasnya bagaimana, karena aku gambar sesuai ingatanku. Dan aku berdiri di sini dan aku speechless lagi kan. Aku benar-benar kayak wow, what the heck, ini tempat apa gitu kan. Akhirnya aku diajak maju terus guys, diajak jalan terus sama cowok ini ya. Dan di situ aku melihat banyak sekali orang di sana itu kayak wow banget, dalam artian kayak auranya tuh beda banget, lebih cantik, lebih ganteng-ganteng, lebih cantik, dan bisa bilang lebih gagah-gagah kayak gitulah. Rumahnya lebih besar-besar, dan intinya kayak bangunan-bangunannya tuh lebih mirip ke kayak tatanan kerajaan kayak gitu ya. Seingatku kayak gitu guys. Nah pada waktu aku lurus masuk berjalan sama dia, tiba-tiba di perempatan tuh aku melihat sebuah bangunan ini. Aku nggak tahu bangunan ini namanya apa. Namun ini mirip banget dengan yang namanya Tugu Monas. Tapi Tugu Monas kan kelihatan atasnya guys. Kalau ini nggak ada kelihatan, kayak itu tuh kayak mungkin pusat kota gitu atau apa, nggak tahu. Jadi ini tuh kayak lurus ke atas, habis itu nggak kelihatan ujungnya di atasnya itu. Dan di sini memang kayak dikasih pembatas gitu. Jadi mungkin kita nggak boleh untuk melewati pembatas itu, nggak boleh masuk ke sana gitu. Ini yang menjadi pusat perhatianku pada waktu aku berada di tengah-tengah situ.
Aku melihat itu dengan jelas banget, diajak sama dia. Pada waktu aku sudah selesai di sini, dia tuh mau ngajak aku ke tempat lain lagi tiba-tiba, tapi aku bangun dan itu udah sangat pagi. Kayak aku tuh bener-bener jalan singkat banget dari sini ke situ gitu ya. Tapi ternyata udah pagi guys, aku pada waktu bangun. Dan akhirnya udah, pada waktu aku lanjutin lagi di hari Jumat tepatnya ya, aku lanjut lagi ke persembahyaan Pitra Puja. Aku sembahyang lagi, namun yang aku lihat tuh bukan gerbang itu lagi, bukan tempat itu lagi. Yang aku lihat adalah ini, peti yang mengambang gak jelas gitu. Dan ini tuh kayak peti hitam, ada emasnya, warnanya tuh ada hitam ada emasnya, dan tapi ini mengambang semuanya dan itu besar-besar banget. Pada waktu aku sembahyang tuh yang aku lihat tuh itu. Aku nggak tahu artinya apa. Mungkin kalau kalian semuanya tahu artinya boleh komentar di bawah. Itu yang aku lihat pada waktu aku sembahyang. Oke, setelah selesai sembahyang, akhirnya aku memutuskan lagi untuk ya udahlah, aku pengen menuju ke sana lagi, menuju ke lebih dalam apa sih yang sebenarnya ada di sana. Karena penasaranku ini tidak bisa terobati gitu kan. Aku putuskan untuk tidur lagi. Dan setelah aku tidur, betul lagi, aku langsung ketemu lagi sama orang itu dan kita jalan lagi. Kayak bener-bener ngelanjutin sebuah film gitu loh, yang kita lihat habis itu kita jeda, habis itu kita lihat ulang lagi. Jadi setelah dari Tugu Manas tadi, cowok ini ngajakin aku menuju ke sebuah kayak tanaman-tanaman gitu, kayak bisa dibilang lebih kayak ke pertaniannya gitu ya. Dan ini ladangnya mereka. Yang membuat aku bingung adalah, ini bukan hanya buah guys, jadi yang pada waktu itu yang aku lihat adalah yang ditunjukkan dan aku lukis adalah pepaya sama jambu ini. Kenapa aku gambar dua ini guys? Karena pada waktu aku melihat buahnya ini sangat bau banget, karena ukurannya sangat-sangat tidak masuk akal. Seukuran helm guys, seukuran helmnya kalian masing-masing di rumah. Buah jambu itu seukurannya sekepala orang, besar banget. Cowok itu nawarin aku untuk, kamu mau ambilin gitu kan. Dan untungnya kayak aku tuh bener-bener sadar gitu kan. Sebelumnya aku nonton video YouTube-nya Gusti Gina. Nah aku lihat di situ dia sempet kayak jelasin kota Saranjana gitu kan. Katanya kalau dikasih apapun jangan diterima. Aku tuh juga kayak inget bahwa oke, jangan terima. Akhirnya pada waktu dia mau ngasih buah-buahan itu aku nolak guys. Dalam artian aku bilangnya, maaf aku udah kenyang, sambil bahasa isyarat, meskipun aku nggak tahu sebenarnya mereka ngerti atau nggak bahasa aku kan. Setelah itu akhirnya cowok ini ngajak aku untuk jalan lagi, dan ngajaknya di sebuah taman. Pada waktu di taman ya aku ngobrol, duduk sama dia, aku seneng banget, kayak nyaman banget guys berada di sana, kayak enak banget, kayak bener-bener nyaman gitu, kayak kayak tinggal di sini tuh enak gitu ya. Tapi pada waktu itu si cowok ini tuh kayak ngobrol, nggak tahu ya kayak di telepon atau gimana. Intinya dia tuh kayak ada pegang sebuah kayak gadget gitu, tapi nggak gadget, gimana ya, kayak transparan gitu. Pokoknya pada intinya dia menghubungi seseorang, dan pada waktu setelah beberapa detik kemudian, bukan menit ya, detik kemudian, dua orang tuh datang menghampiri aku sama dia yang lagi duduk di taman. Tamannya tuh bagus banget guys. Kalau kalian semuanya tahu bunga tulip di sana tuh ada berserakan di mana-mana. Dan itu kayak wow, ini bukannya bunga tulip biasanya cuma tumbuh di Eropa, dan sedangkan ini aku lihat bunga tulip bisa aku pegang gini tuh di taman itu. Oke, kita lanjut. Dua orang yang datang itu tadi langsung kayak ngajak kenalan ke aku guys. Jadi aku nggak tahu bahasanya mereka apa. Pada intinya aku ngerti bahwa itu kenalan gitu ya. Tiba-tiba dua orang itu tuh datang menghampiri aku, kayak mau ngajak kenalan gitu ya. Dan cowoknya tuh kayak ganteng banget guys. Ceweknya itu wow, kayak bidadari sumpah, cantiknya minta ampun. Jadi kayak parasnya mereka tuh kayak nggak ada duanya, serius. Dan mereka tuh kayak sangat ramah tamah banget, meskipun aku nggak ngerti bahasanya apa. Pada intinya aku kenalan sama mereka, dan yang pertama aku tuh kayak dikasih sesuatu gitu ya, kotakan kecil gitu. Aku nggak tahu apa, tapi aku nggak terima itu. Yang kedua, satunya ini ngajakin aku, kayak intinya kayak, kamu ikut aku dah. Jadi setelah dia bilang kayak mau ikut aku, di depan aku tuh kayak ada sebuah pintu Doraemon gitu guys. Pintu Doraemon, bayangin ya. Aku mikirnya kayak
apaan sih ini, padahal tadi nggak ada di sini gitu kan. Jadi pintu itu tuh pada waktu kebuka itu kayak itu tuh udah ada tempat lain, bukan taman itu lagi. Ya aku bilang kayak, oh gimana ya cara ngomongnya, aku mau nolak takutnya kasar atau gimana. Ya akhirnya aku kayak makasih, aku mau pulang dulu. Aku juga ngomong kayak gitu. Dan pada waktu itu mereka ngangguk sambil senyum pada aku senyum guys. Setelah itu kayak tubuh aku tuh terdorong gitu kan, terdorong ke belakang, ngawang kayak melayang gitu ke belakang, hingga akhirnya lama-kelamaan jauh banget, dan boom, kayak aku merasakan ada seteruman kecil gitu di saat aku tuh kayak menembus sesuatu, dan itu ternyata adalah doomnya yang aku bilang tadi di awal itu, kayak kayak lapisan yang menutupin kota tersebut. Aku kayak nebus itu dan ada rasa setrum sedikit gitu kan. Pada waktu aku sudah jauh, kayak aku tuh kayak berada di atas air, kayak melayang terus gitu ya, mundur. Yang aku lihat tuh ini guys. Jadi di kota ini, di bukit ini, di atasnya tuh kayak ada kota yang aku bilang tadi. Nah kayak gini, kayak ketutupan awan gitu. Ini yang aku lihat pada waktu aku pergi menjauh dari kota Saranjana itu. Ada lagi ini yang aku nggak lupa tambahkan, elangnya ini. Dan setelah itu buat teman semuanya, aku langsung bangun. Setelah aku bangun langsung aku gambar semuanya itu dan aku ringkas. Memang sebelumnya aku sudah ceritakan di video aku sebelumnya yang mungkin sangat-sangat panjang banget, karena videonya juga kurang jelas, dalam artian kayak audioku ini akan belum pakai ini ya guys, mic, makanya kayak kurang kenceng. Dan kali ini aku pakai mic, semoga kalian semuanya benar-benar bisa paham dan ya setidaknya lebih nyaman buat teman semuanya. Nah, bagaimana menurut kalian semuanya? Apakah yang saya ceritakan ini menurut kalian semuanya kayak ya percaya nggak percaya itu terserah kalian semuanya ya, karena itu pilihan kalian masing-masing. Dalam artian aku hanya sharing kepada kalian semuanya bahwa kota Saranjana yang kita sebut-sebut dan yang udah kayak booming banget itu, yang aku lihat seperti itu. Memang banyak banget teman-teman semuanya versi yang diceritakan. YouTuber lain juga sempat menceritakan, itu banyak banget versinya. Nah buat kalian semuanya yang mungkin mengerti sesuatu dari video aku, mungkin kalian semuanya sepaham sama aku atau setuju sama omonganku, kalian semuanya bisa komentar di bawah. Kalau kalian mau nambahkan sesuatu atau apa, bisa komentar di bawah ya. Buat kalian semuanya mungkin mau request atau apa, bisa komentar di bawah. Buat kalian semuanya yang suka, jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen, dan juga share video aku. Semoga video aku benar-benar bermanfaat buat kalian semuanya. Dan ayo kita bangun bareng-bareng channel aku yang masih sebiji kopi ini. Buat teman semuanya, terima kasih. Semoga video aku menginspirasi kalian semuanya dan juga bisa memberikan sebuah edukasi buat kalian semuanya, bagaimana sih tempat-tempat di alam lain kayak gitu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Bye.